Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, seale para romo, ramani, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Ya, pada malam ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang Karaniya Metta Sutta. Kemarin kita sudah menceritakan ya asal usul mengapa Sang Buddha membabarkan Karaniya Metta Sutta ini. Ya, dikatakan bahwa karena waktu itu ada sejumlah biku, ya persisnya ada 500 biku yang mau berwasa di kaki Gunung Himalaya, dan mereka ini diganggu oleh para dewata. Jadi kemarin sempat saya katakan karena kecemerlangan dari para biku yang dikatakan mereka sedang meditasi, saya katakan batin mereka mengeluarkan cahaya, ya, sehingga membuat para dewa itu yang awalnya tinggal di pohon itu terpaksa harus turun dari pohon. Lalu selesai kemarin acaranya, ada umat yang mengingatkan saya, dia bilang ada versi yang lain, ya ada versi yang lain yang mengatakan karena bukan kecemerlangan dari cahaya, tapi karena sila biku yang lebih tinggi dari dewa sehingga membuat mereka itu turun dari pohon. Setelah saya periksa kembali apa yang tercantum di dalam kitab komentar, persisnya itu gini, kecemerlangan itu saya terjemahkan dari kata teja. Teja itu memang secara harafiah artinya kecemerlangan. Jadi persisnya itu karena kecemerlangan dari para biku yang menjalankan sila dengan baik itu, sehingga membuat para dewa itu turun dari pohon. Jadi dalam hal ini memang persisnya tidak tahu apakah karena kecemerlangan dari cahaya para biku atau karena biku menjalankan sila dengan baik sehingga membuat dewanya itu harus turun dari pohon. Karena memang ada satu peraturan atau satu norma, satu hukum begitu, bahwa seseorang tidak boleh memberikan dhammadesana kepada mereka yang duduknya itu lebih tinggi. Kalau duduk satu level masih oke, ya. Tapi kalau misalnya yang mendengarkan dhamma itu duduknya lebih tinggi, maka dikatakan itu tidak menghormati dhamma. Ya, memang dalam hal ini para biku meditasi, mereka bukan membabarkan dhamma. Jadi memang persisnya seperti apa, ya kita juga tidak tahu. Tapi mungkin kita bisa ingat bahwa memang pada saat seseorang membabarkan dhamma itu tidak boleh ada yang mendengarkan lalu duduknya itu lebih tinggi. Tapi kalau dalam kondisi tidak membabarkan dhamma, ya umat pun boleh duduknya lebih tinggi dari biku atau yang penceramah begitu. Tapi ketika sedang berceramah, entah dia itu seorang biku atau seorang umat, ya sebaiknya ya duduknya itu jangan lebih rendah dari orang yang mendengarkan. Ya, cuma karena para biku harus menjalankan peraturan, jadi mereka harus karena biku ada winaya sehingga mereka harus
menjalankan peraturan itu. Tapi karena umat tidak ada winaya, sehingga walaupun mereka langgar sebetulnya tidak ada konsekuensi begitu ya. Tapi mungkin tetap kalau misalnya para romo ramani ada ceramah di wihara, mungkin ada baiknya duduknya itu jangan lebih rendah dari mereka yang mendengarkan. Begitu juga ketika memberikan sila. Ya, itu sedikit tambahan cerita dari yang kemarin. Jadi para biku itu kenapa mereka datang, waktu itu ya mendatangi Sang Buddha dulu. Tujuannya itu untuk mendapatkan objek meditasi dari Sang Buddha sebelum menjalani wasa. Jadi ketika mereka sudah putuskan untuk wasa di kaki Gunung Himalaya, ya. Setelah melakukan survei terhadap tempat itu, apakah tempatnya sesuai atau tidak, termasuk juga apakah tempat itu gampang untuk mendapatkan makanan atau tidak, ya. Dalam hal melakukan pindah cara, mereka apakah mengalami kesulitan atau tidak. Nah, setelah survei, tempat itu, akhirnya mereka putuskan untuk wasa di sana. Tapi ketika sedang latihan meditasi, ada gangguan dari para dewa, ya, karena dewanya itu tidak bisa tinggal di pohon, ya, yang lebih tinggi dari para biku itu. Jadi oleh karena itu mereka menimbulkan gangguan, entah itu menimbulkan penglihatan yang mengerikan, atau menimbulkan suara yang mengerikan, atau menciptakan bau yang busuk, ya, sehingga membuat para biku itu tidak bisa tentram, tidak bisa konsentrasi. Jadi biku-bikunya awalnya waktu baru datang ke tempat itu, mukanya cerah, berseri-seri begitu, ya. Tapi setelah sekian waktu, ya, memang tidak sampai 1 bulan, mungkin baru 1-2 minggu, lantas mereka menjadi kurus, pucat pasi, ya. Akhirnya, ya, karena tidak bisa tenang di sana, akhirnya mereka berusaha untuk meninggalkan tempat itu, untuk mencari tempat yang lain. Akhirnya mereka ketemu Sang Buddha, ya, datang menemui Sang Buddha, lalu menceritakan apa yang terjadi. Lalu Sang Buddha setelah menggunakan mata batin beliau meneropong ke seluruh dunia, Sang Buddha mengatakan, saya tidak melihat sejengkal pun tanah di bumi ini yang cocok untuk kalian meditasi selain kaki Gunung Himalaya di sana. Ya, akhirnya Sang Buddha berkata bahwa kalian tidak usah pindah tempat, tetap saja di sana. Tetapi bacalah parita yang saya ajarkan, ya, bacalah pancarkanlah metta kepada makhluk-makhluk yang berada di sana. Kemudian versi yang lain menurut kitab komentar, ya. Versi yang lain dari saran Sang Buddha adalah ini, sebentar. Ya, versi yang lain adalah Sang Buddha menasihati para biku agar siang dan malam, ya, siang dan malam atau senja itu sehari 2 kali, ya, memancarkan metta, lalu membaca parita karania metta sutta, lalu melakukan meditasi asubha, lalu melakukan perenungan terhadap kematian maranasati, ya, termasuk juga memunculkan apa yang disebut sebagai samvega citta, ya. Akhirnya, ya, belakangan kita mengenal ada yang disebut sebagai 4 meditasi pelindung. 4 meditasi pelindung itu adalah metta bhavana,
Buddhanusati, Asubha, sama Maranasati. Ya, mirip-mirip sama nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha. Jadi Karaniya Metta Sutta ini itu bisa dikatakan berfungsi sebagai parita, yaitu pelindung, juga berfungsi sebagai kamma thana, objek meditasi, ya, dengan memancarkan metta kepada makhluk-makhluk yang berada di sekitar, ya. Lantas, ya, Sang Buddha mulai menguncarkan, mulai membabarkan Karaniya Metta Sutta ini. Ya, baik. Ya, itu adalah apa yang kita dengar kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke syair yang pertama, ya. Karaniyam attakusalena, ya. Yantan santang padang abisa meca sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anati mani. Mungkin hari ini kita hanya sempat menceritakan 2 baris saja. Jadi rasanya besok tidak mungkin selesai, ya. Setelah lihat ini besok tidak mungkin selesai. Hari ini saja baru 2 baris, ya. Terjemahannya kira-kira inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat untuk mewujudkan keadaan damai. Ia seyogianya mampu, tulus, lurus, sungguh lurus, mudah dinasehati, lembut dan tidak angkuh, ya. Karaniyam itu berarti yang seyogianya dilakukan. Atta itu artinya tujuan, ya. Kemudian kusala itu berarti biasanya kusala kita terjemahkan sebagai kebajikan, tapi kusala, ya, misalnya dalam ungkapan upaya kausalia, nah itu artinya mahir, cekatan. Ya, mahir atau cekatan. Jadi Karaniya, ya, kita jelaskan dulu Karaniyam, ya, yang seyogianya dilakukan. Kalau ada yang seyogianya dilakukan, berarti ada juga akaraniyam, yaitu yang seyogianya tidak dilakukan, ya. Oh ya, untuk judul sutta ini Karaniya Metta Sutta, ya, kemarin sudah dikatakan juga bahwa kadang di Myanmar itu Karaniya Metta Sutta itu juga disebut sebagai Metta Sutta saja. Apa itu metta? Seringkali kita terjemahkan sebagai cinta kasih. Lalu karuna kita terjemahkan sebagai kasih sayang. Lantas apa beda antara cinta kasih dan kasih sayang? Nah, per definisi di dalam kitab komentar dikatakan bahwa metta itu adalah harapan atau keinginan untuk memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan kepada pihak yang lain. Singkat kata, mengharapkan pihak lain bahagia. Itu adalah metta. Seringkali juga kata metta ini diterjemahkan sebagai cinta kasih universal. Kalau universal berarti itu untuk semua, tidak membeda-bedakan. Tapi sebetulnya metta ini juga bisa ditujukan ke satu sosok saja, satu individu saja. Jadi kalau menurut pandangan pribadi saya tidak perlu tambah universal. Karena metta itu juga kadang untuk hanya satu sosok saja, yaitu kita mengharapkan pihak lain itu hidupnya bahagia. Itu adalah metta. Sedangkan karuna itu adalah mengharapkan pihak lain itu terbebas dari penderitaan. Berarti karuna itu ditujukan kepada mereka yang menderita, ya, mengharapkan mereka bebas dari penderitaan. Sedangkan metta
ditujukan kepada mereka yang sedang menderita atau yang tidak sedang menderita, yang sudah bahagia. Ya, itu kira-kira perbedaan antara metta sama karuna. Nah, sekarang kita kembali ke baris pertama, yaitu karania sama akarania, yang seyogianya dilakukan dan yang seyogianya tidak dilakukan. Seperti yang kemarin saya juga katakan bahwa kalau Manggala Sutta itu cocok untuk para biku maupun umat awam. Tetapi untuk Karania Metta Sutta, karena waktu itu pembabaran Karania Metta Sutta ini dilakukan oleh Sang Buddha terhadap 500 biku, sehingga sebetulnya isi Karania Metta Sutta ini sebetulnya khusus untuk para biku. Cuma memang karena fungsinya sebagai parita, ya, sebagai pelindung, sehingga ya cukup banyak umat ya dalam kebaktian pada hari Minggu atau kebaktian biasa itu sering membacanya. Tapi kalau kita lihat isinya, sebetulnya itu ditujukan untuk para biku, sehingga penjelasannya pun itu juga lebih spesifik ke para biku. Jadi oleh karena itu ketika kita membahas apa yang seyogianya dilakukan, ya kita terutama ya merujuk ke yang seyogianya dilakukan oleh para biku. Apa yang seyogianya dilakukan oleh para biku? Yaitu menjalankan 3 latihan, yaitu menjalankan sila, samadhi, dengan panya. Kemudian apa yang seyogianya tidak dilakukan? Yaitu yang bertentangan dengan ini 3 latihan itu, yaitu kegagalan dalam sila. Dengan kata lain, melanggar sila atau sila wipati. Nah, saya teringat nama wihara ini Maha Sampati. Jadi lawan kata dari wipati itu adalah sampati. Apa arti kata sampati? Sampati itu berarti sukses, berhasil. Ya, sukses atau berhasil. Cuma kalau di masyarakat ketika kita menyinggung, ya, kita mengatakan seseorang itu sukses, berhasil, itu seringkali hanya sukses atau berhasil saja. Tidak pernah, jarang mengatakan sukses dalam hal apa, berhasil dalam hal apa. Tapi kalau kita menyinggung sampati, wipati di dalam Dhamma, itu selalu disertai dengan sukses sampati dalam hal apa, kegagalan wipati dalam hal apa. Jadi tidak pernah itu dia berdiri sendiri sebagai sejenis kata umum, ya. Jadi oleh karena itu ketika kita menyatakan seseorang sukses, perlu ditanya lebih lanjut, sukses dalam hal apa. Rasanya tidak mungkin sukses dalam segala hal, sukses dalam hal materi, sukses dalam hal sila, sukses dalam meditasi, sukses dalam kebijaksanaan. Rasanya tidak mungkin di dunia ini ada orang seperti itu, ya. Jadi oleh karena itu ketika kita menyinggung tentang kata sukses, sampati, maka kita perlu tahu sampati dalam hal apa, sila sampati atau apa, atau samadhi sampati atau panya sampati, ya. Jadi yang seyogianya tidak dilakukan itu merujuk ke pelanggaran sila, lalu merujuk ke memiliki pandangan salah, lalu juga merujuk ke perilaku yang yang salah, ya, perilaku yang dicela. Kemudian juga termasuk ya penghidupan yang salah, ya, penghidupan yang salah. Nah, itu yang disebut sebagai
yang seyogianya tidak dilakukan. Nah, sekarang kita akan lebih rinci lagi, ya. Yang seyogianya, ya, tidak dilakukan oleh seorang yang seyogianya tidak dilakukan oleh seorang biku, yaitu walaupun dia sudah menjadi seorang biku tetapi tidak berupaya secara benar. Maksud itu dia tidak sungguh-sungguh untuk melatih diri. Kemudian juga compang-camping dalam sila, ya, pelaksanaan silanya, praktek silanya itu compang-camping, yaitu banyak terjadi pelanggaran terhadap sila. Kemudian juga berpenghidupan melakukan hal yang tidak benar, misalnya penghidupannya itu, ya, dengan meramal, ya, melihat hong shui dan lain sebagainya. Nanti di belakang akan diceritakan lebih rinci lagi, ya. Jadi juga dikatakan bahwa yang seyogianya tidak dilakukan oleh seorang biku adalah sering mengunjungi 6 tempat. Apa itu 6 tempat itu? Ya, yaitu ke tempat pelacuran. Walaupun bukan pergi menemui pelacurnya, tetapi sering ke kompleks pelacur. Walaupun mungkin dia hanya mengunjungi rumah umat, ya, tapi orang kan melihat kok pantainya ke daerah sana, padahal daerah sana kan terkenal daerah pelacur, langsung asosiasinya, langsung imajinasinya itu menjadi liar, ya, pikirannya langsung macam-macam. Jadi oleh karena itu supaya tidak menimbulkan kecurigaan, ya, seorang biku itu sebaiknya menghindari, ya, pergi ke tempat ini pelacuran, ya. Saya nggak tahu di Medan ini di mana, nggak usah kasih tahu saya, ya. Kemudian juga jangan sering mengunjungi janda, ya, kecuali memang diundang, ya, diundang. Tapi kalau tidak ada urusan apa-apa lalu mendatangi para janda, ya. Lalu juga mengunjungi wanita yang belum nikah, ya. Ya, kemudian juga mengunjungi kasim atau banci, istilahnya itu pandaka. Sebetulnya di dalam Winaya dikenal ada 5 jenis pandaka. Yang pandaka yang pertama adalah mereka yang ini merujuk ke laki-laki. Laki-laki yang sejak lahir tidak punya alat kelamin. Jadi secara fisik cacat, ya. Lalu yang kedua adalah laki-laki ini lahir punya alat kelamin tapi dipotong. Nah, itu mungkin kita sebut sebagai kasim. Itu pandaka jenis kedua. Yang ketiga adalah laki-laki yang setengah bulan muncul alat kelaminnya, lalu setengah bulan hilang. Nah, ini mungkin rasanya di India baru ada, rasanya di dunia ini tanya ke dokter rasanya tidak ada ditemukan orang seperti itu. Tapi ya menurut kitab komentar itu adalah pandaka yang jenis ketiga. Jadi 1, 2, 3 ini secara fisik kita bisa lihat, ya, alat kelaminnya itu tidak normal atau hilang, tidak ada. Lalu yang keempat, pandaka yang keempat, ketika mereka melihat orang lain melakukan hubungan seks, maka dia akan terangsang. Lalu mungkin kalau sekarang namanya nonton film porno atau apa begitu. Lalu yang kelima adalah pandaka yang suka melakukan oral seks. Oleh karena itu ada sejumlah bante yang menafsirkan yang nomor 4 sama 5 ini adalah orang yang homoseksual.
Sedangkan yang untuk 1, 2, 3 itu tidak boleh ditabiskan menjadi biku, karena secara fisik gampang dikenali, tinggal periksa aja calon bikunya punya burung atau tidak. Tapi kalau yang keempat sama kelima tidak bisa, itu dalam hati ya. Jadi oleh karena itu sulit untuk memeriksa seseorang itu dia suka oral seks atau tidak begitu. Jadi dalam peraturan Winaya, jadi ketika ada calon biku tinggal periksa alat kelaminnya saja. Jadi 1, 2 Pandaka 1, 2, 3 itu tidak boleh ditabiskan menjadi biku. Ya, ini sekedar pengetahuan ya. Ya, jadi seorang biku juga jangan sering-sering mengunjungi para pandaka. Kemudian juga ya tidak boleh sering-sering mengunjungi bikuni. Jadi seorang biku tidak boleh datang ke tempat bikuni tinggal. Yang boleh itu adalah bikuni yang datang ke tempat biku. Jadi karena sebagaimana kita ketahui waktu zaman Sang Buddha kan masih ada bikuni. Jadi setiap hari uposatha para bikuni mereka membaca Patimokkha di tempat mereka ya. Lalu setelah itu harus datang ke tempat biku untuk untuk mendengarkan nasihat dari para biku ya. Jadi ketika mereka mau mendapatkan nasihat dari para biku, mereka yang mendatangi para biku, bukan bikunya yang berkunjung ke tempat bikuni. Mungkin dengan bikuni yang datang, karena tempat biku biasanya banyak biku juga yang tinggal, mungkin itu lebih aman untuk para bikuni. Kemudian juga tidak boleh sering-sering ya ke kedai minum ya. Mungkin kalau sekarang Starbucks ya, jadi jangan terlalu sering juga ke coffee shop gitu. Itu bisa menjadi omongan orang ya. Kira-kira ini 6 tempat ini yang oleh Sang Buddha dikatakan sebaiknya ya dihindari oleh para biku, atau jangan sering-sering mengunjungi ke 6 tempat ini. Kemudian juga ya yang seyogyanya tidak dilakukan adalah berdiam bersama secara tidak pantas dengan raja, menteri, pengikut ajaran sesat atau perumah tangga. Persisnya itu ini ya, jadi tidak tinggal bersama raja, menteri, pengikut ajaran lain. Kenapa? Jangan terlalu dekat dengan raja atau menteri. Di sutta yang lain Sang Buddha ada cerita bahwa biku itu jangan sering datang ke istana. Ada beberapa sebab. 1, di istana ada permaisuri, ada selir-selirnya raja. Kalau bikunya datang ke istana suatu hari sebelum ketemu raja, mungkin di lorong istana ada ketemu permaisuri, ada ketemu selir, lalu permaisurinya senyum ke bantenya. Lalu ada pelayan yang lihat, lalu pelayannya lapor ke raja. Raja, permaisuri hari ini dia senyum sama bantenya, senyumnya manis sekali ya. Belum pernah ketemu senyum yang begitu manis begitu. Wah, celaka bikunya, nanti rajanya bisa cemburu. Jadi itu sebabnya kenapa seorang biku jangan sering-sering datang ke istana. Kemudian alasan yang lain lagi ya, yang saya ingat saja, yang misalnya gini, raja kan sering mengambil keputusan. Oh, mari kita perang dengan kerajaan ini, ya. Mari kita menyerang kerajaan ini. Nah, kalau bikunya sering datang ke kerajaan, nanti misalnya suatu hari raja mengambil keputusan untuk menyerang suatu negara. Lalu nanti di luaran ada gosip.
wah ini biku ini, gara-gara biku ini dia sering bisik-bisik ke raja, akhirnya raja memutuskan untuk menyerang negara kerajaan ini. Lalu setelah menyerang, lalu ternyata raja kalah, ya. Ternyata pasukan kerajaan kalah. Lalu bikunya disalahin lagi, gara-gara biku ini kasih nasihat yang nggak bener, akhirnya kerajaan kita itu kalah, ya. Lalu di kerajaan, di istana juga banyak barang-barang berharga, ya. Bisa saja barang-barang berharga ini suatu saat hilang, mungkin dicuri oleh pekerja atau pelayan yang ada di kerajaan, di istana begitu. Nah, tapi karena gara-gara bikunya suka datang ke istana, ya biasanya kalau ada barang yang hilang, ya udah salah satu tersangkanya itu yang sering datang ke istana. Jadi bikunya itu bisa juga dituduh macam-macam. Ya, jadi itu kira-kira, ya masih ada lagi yang lain-lain, sejumlah alasan yang disebutkan oleh Sang Buddha. Jadi mengapa seorang biku jangan sering-sering masuk ke istana, kecuali memang kalau diundang. Ada satu peristiwa juga. Jadi waktu itu bikunya itu diundang masuk ke kerajaan. Waktu itu sang raja sedang mesra-mesraan sama permaisuri. Jadi waktu bikunya masuk, wah ininya langsung kaget raja sama permaisurinya. Katanya sampai permaisurinya itu pakaiannya lepas atau apa begitu, perhiasannya lepas gara-gara panik begitu, karena diliatin oleh sang biku. Jadi oleh karena itu ya seorang biku tidak dianjurkan untuk mendatangi istana atau tinggal, apalagi tinggal bersama raja atau menteri. Kemudian juga tidak tinggal bersama pengikut ajaran lain atau orang yang mengikuti ajaran lain, ya, karena bagaimanapun juga nanti dikira bantainya itu sudah convert, sudah pindah ke ajaran yang lain, ya. Atau bisa juga lama-lama tinggal bersama pengikut ajaran lain, lama-lama juga bisa dipengaruhi oleh ajaran yang lain. Ya, itu kira-kira alasannya. Kemudian juga tidak bergaul akrab dengan perumah tangga. Ya, juga tidak bergaul akrab dengan mereka yang tidak memiliki sadda. Sadda terhadap apa? Sadda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, boleh saja ya ada kontak, sesekali kontak begitu, tapi jangan terlalu akrab, ya. Bukan sama sekali tidak boleh bergaul, tapi jangan bergaul terlalu akrab. Kemudian juga jangan juga suka bergaul akrab dengan mereka yang sering dicela oleh orang, sering dicela oleh masyarakat, ya. Ya, kalau sering dicela oleh masyarakat itu pasti perilakunya itu memang ada masalah. Ya, kemudian bergaul akrab dengan yang tak suka berbuat baik, karena lama-lama bisa terpengaruh oleh mereka. Juga dengan seorang pemarah, ya, jangan terlalu bergaul akrab. Ya, itu kira-kira yang yang perlu dihindari. Nah, sekarang kita kembali ke ini. Juga bergaul akrab dengan, ini sudah. Nah, kemudian juga seorang biku tidak boleh memberi hadiah kepada umat. Ya, tidak boleh memberi hadiah kepada umat. Kenapa? Karena khawatirnya nanti bikunya itu bisa memancing ikan besar dengan ikan kecil. Ya, dia sering kasih umat liontin atau apa begitu, tapi nanti mintanya HP, mintanya iPhone, ya. Ya, jadi oleh karena itu, ya, seorang biku tidak dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada kepada umat, ya.
Nah, memang dalam hal ini kalau misalnya ada buku dhamma bagaimana? Apakah boleh kasih ke buku dhamma tersebut ke umat atau tidak? Nah, ini mungkin para bante ada yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ya, misalnya, jadi seorang biku ya tidak boleh memberikan misalnya bambu kepada umat, memberikan pata itu daun, ya, dedaunan yang mungkin bagus begitu, ya, kelihatannya bagus, cantik gitu kepada umat. Juga kepada memberikan bunga kepada umat, memberikan buah kepada umat, memberikan ini siwak, ya, siwak. Kan ada dua bahan, kan semua makanan sebelum disantap jadi ketika umat mau kasih makanan ke biku itu harus diserahkan langsung ke tangan biku. Tapi ada dua hal yang tidak perlu, air putih sama siwak. Siwak ini kadang diterjemahkan sebagai tusuk gigi, bukan tusuk gigi. Siwak itu sepertinya di Arab masih ada. Siwak itu bahasa Indonesia. Jadi itu sejenis kayu, ya, tangkai kayu kecil yang terbuat dari kayu yang lunak dan berserabut. Jadi zaman dulu belum ada sikat gigi. Jadi kalau zaman dulu orang mau membersihkan gigi setelah makan, ya, mengunyah-ngunyah siwak itu. Jadi ketika kayu itu digigit-gigit begitu, nah, dia akan pecah menjadi serat-serat. Nah, serat-serat ini yang akan membersihkan giginya. Nah, oleh Sang Buddha dikatakan bahwa walaupun makanan, ya, ketika dikasih ke biku itu harus diserahkan ke tangannya, tapi untuk air putih, ya, dan siwak ini, walaupun siwak kadang-kadang kita kunyah kan ada cairannya, dan itu ditelan pun itu tidak masalah, ya. Dan jadi air putih dan siwak itu tidak perlu diserahkan ke para biku, ya, diserahkan ke tangan para biku. Kemudian juga memberikan air pencuci mulut atau air pencuci muka kepada umat, lalu memberikan air mandi kepada umat. Lalu zaman dulu orang mandi, kalau sekarang kan orang mandi pakai sabun, lalu pakai yang penggosok begitu, ya, yang dari bahan plastik. Nah, zaman dulu itu pakai yang namanya cuna. Cuna itu sejenis abu. Jadi abu ini dia mungkin ada sedikit mengandung soda, jadi sehingga bisa membersihkan minyak, dan juga dia karena ada pasirnya, sehingga kalau digosok-gosok ke kulit itu bisa membersihkan kulit, ya. Kemudian juga memberikan ini bukan lumpur, clay bahasa Indonesianya tanah liat, ya, memberikan tanah liat ke umat. Tanah liat itu bisa dipakai macam-macam, bisa untuk plester rumah, untuk yang lain-lain, ya. Pada rasanya, ya, bahwa seorang biku tidak boleh memberi hadiah kepada umat. Kemudian juga, ya, tidak boleh mengambil hati umat dengan memuji umat, ya, dengan kata-kata yang manis. Lalu juga mengucapkan kata-kata yang bisa dipahami secara macam-macam, bisa ditafsir macam-macam. Atau muga supayata ini itu bisa juga berarti memasak sup, memasak makanan untuk umat begitu. Kemudian juga
tidak menjadi pesuruh dari umat, ya. Jadi misalnya, Bante, saya titip ini ya untuk umat yang A gitu, tidak boleh, ya. Seorang biku tidak boleh seperti itu. Kemudian juga menjadi pesuruh, lalu juga tidak boleh menjadi dokter untuk umat. Jadi kalau umat sakit, ya, dia menganjurkan pakai obat ini, ya, makanlah obat ini, apalagi dia racik sendiri. Nah, kalau umatnya itu setelah makan obat bikunya, lalu umatnya misalnya, ya maaf, mati misalnya, lantas bikunya itu bisa dituduh macam-macam. Jadi oleh karena itu biku tidak boleh, ya, biku tidak boleh mengobati umat, tidak boleh kasih obat ke umat. Jadi paling kalau bikunya baik hati, paling gini, ada umat yang sakit, lalu bikunya tahu pakai obat apa. Bikunya hanya boleh bilang ke umat, kalau dulu saya sakit ini, saya memakai obat A. Hanya boleh bilang begitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalau umatnya itu ikut menggunakan obat A itu, bikunya bisa membebaskan diri dengan mengatakan bahwa, loh, kan saya hanya bilang saya pakai, waktu saya sakit saya pakai ini, saya tidak menyuruh kamu pakai, kamu yang mau sendiri, ya, kira-kira begitu, ya. Kemudian juga tidak boleh jadi ahli Hong Shui, ya. Jadi tidak boleh melihatkan Hong Shui untuk umat. Mungkin ada yang berpikir, emangnya di zaman Sang Buddha ada Hong Shui? Ya, ada Hong Shui versi India, ya. Karena konon untuk bangun wihara juga ada sebetulnya tata cara memilih tanahnya, ya, memilih lokasinya. Hong Shui dalam bahasa India itu namanya Watu Wija, ya, yang paling kanan bawah, ya, Watu Wija. Kalau bahasa Sanskertanya Wastu Widya. Widya itu pengetahuan, Wastu itu lokasi, ya. Jadi pengetahuan tentang lokasi. Kemudian juga seorang biku tidak boleh menjadi peramal dengan lihat bintang-bintang, atau menjadi seorang peramal dengan lihat anggota tubuhnya, ya. Kalau sekarang mungkin termasuk lihat raut wajahnya, ya. Kalau bahasa Mandarinnya mian xiang, ya. Kemudian juga tidak boleh, ya, misalnya hasil pindah patah, ya, dia tukaran dengan umat, ya, saya kasih ini lalu kamu kasih saya ini, gitu. Atau pokoknya saling memberi dengan umat, ya, kira-kira itu. Ini sudah, ya, itu yang dimaksudkan dengan yang seyogianya tidak dilakukan. Lalu juga jadi setelah seseorang menjadi biku, dia harusnya berupaya secara benar, lalu meninggalkan hal yang tidak benar, ya. Kemudian di samping itu, ini jam berapa ya? Oh, ya, habis inilah kita selesaikan. Berarti hanya baru satu baris. Ya, kemudian juga seorang biku perlu menjalankan apa yang disebut catu parisudi, 4 pemurnian, ya, 4 pemurnian. Jadi yang pertama, dia perlu melakukan pemurnian diri dengan menjalankan patimokkha, mengendalikan diri dalam peraturan winaya dengan sadda, dengan penuh keyakinan. Kemudian dia juga perlu mengendalikan indrianya, ya, mengendalikan indrianya dengan penuh sati, ya. Kemudian dia juga perlu melakukan pemurnian terhadap penghidupannya, ya, penghidupannya, yaitu dengan semangat.
Kemudian dia juga perlu ya melakukan pemurnian diri dalam menggunakan 4 kebutuhan hidup. 4 kebutuhan hidup itu adalah jubah, makanan, tempat tinggal atau ranjang, dan keempat adalah obat-obatan. Dan itu ya dikatakan ya dilakukan dengan kebijaksanaan. Ya, itu kira-kira. Nah, kemudian yang dimasukkan dengan menjalankan patimokkha, ya, menjalankan peraturan winaya. Maksudnya itu adalah tidak melakukan pelanggaran winaya. Pada dasarnya ya begitu banyak peraturan winaya untuk para biku. Tapi secara umum bisa dikategorikan menjadi 7 kelompok besar, ya, 7 jenis pelanggaran, ya, 7 jenis pelanggaran. Jadi ketika kita mendengar ada biku yang melanggar winaya, sebetulnya perlu kita tahu lebih detail lagi. Sebetulnya melanggar jenis winaya yang mana, jenis peraturan yang mana, karena konsekuensinya berbeda-beda. Misalnya, yang pertama, kalau seorang biku melanggar parajika, yang secara harafiah parajika itu artinya sudah kalah, maka bikunya sudah kalah. Berarti otomatis bikunya itu sudah langsung menjadi umat awam. Tidak perlu lagi ada upacara lepas jubah, langsung otomatis. Dia walaupun masih pakai jubah, tapi secara winaya dia sudah bukan seorang biku lagi. Kalau dia melanggar parajika ini, total ada 4 peraturan yang berhubungan dengan parajika ini. Jadi oleh karena itu biasanya begitu seseorang menjadi biku, dia akan langsung dikasih tahu 4 parajika ini, supaya jangan sampai sudah melakukan ini karena ketidaktahuan, ya. Lalu yang kedua, sangga disesa. Sangga disesa ini total ada 13 peraturan. Ya, 13 ya. 13 atau 12 ya. Kalau melanggar ini ada hukumannya. Ada hukumannya. Hukumannya itu selama 6 hari dia harus tinggal di satu tempat yang khusus, minimal ada 4 biku, ya. Lalu dia tidak boleh seatap dengan biku yang lain. Kemudian setiap hari kalau dia bangun pagi, pertama-tama harus ketemu ke-4 biku ini, lalu bilang, saya saat ini sedang menjalani hukuman karena saya melanggar peraturan ini. Ketemu biku B lagi, ngomong lagi. Lalu kalau dia pergi keluar mau berkunjung ke wihara yang lain, dia harus ditemani minimal 4 biku. Lalu kalau di tengah jalan ketemu biku yang lain, itu dia harus ceritakan juga, langsung menghampiri biku yang ketemu di jalan ini, ngomong, saya ini saat ini sedang menjalani hukuman karena saya melakukan ini. Kalau dia sudah sampai ke wihara lain, wihara itu ada 100 biku, dia harus ceritakan ke satu-satu biku. Jadi oleh karena itu bagi mereka yang melanggar sangga disesa itu sebaiknya jangan kemana-mana, repot ya. Tapi hukumannya hanya 6 hari. Tapi kalau misalnya dia melakukan pelanggaran sangga disesa setengah tahun yang lalu hari ini dia baru ceritakan pelanggaran dia, berarti dia menyembunyikan sangga disesanya itu selama 6 bulan. Berarti dia nanti waktu menjalani hukumannya itu 6 hari tambah setengah tahun. Saya di Myanmar pernah ketemu satu biku, saya nggak usah sebut nama, dari Tiongkok, ya, biku Theravada dari Tiongkok. Nah, masalahnya itu waktu dia sudah berusia 60 tahun lebih, dia sudah menjadi biku sekitar 30 tahun. Ya, sudah menjadi biku 30 tahun dan dia tidak tahu bahwa ada peraturan sangga disesa ini. Lalu ternyata dia melakukan pelanggaran sangga disesa. Berarti hukuman yang dia harus jalani 6 hari tambah 30 tahun. Saya nggak kebayang bagaimana dia bisa
menjalani hukuman ini yang begitu lamanya. Lalu setelah selesai menjalani hukuman ini selama 6 hari ini dia harus menaati 92 aturan tambahan, ya. Yang salah satunya itu harus cerita ke orang lain. Lalu kalau sudah selesai menjalani hukuman, dia harus dikembalikan ke posisi biku yang semula, ya. Jadi dia harus mengikuti satu pertemuan sangga yang minimal dihadiri oleh 20 biku. Jadi oleh karena itu, dan itu dilakukan di dalam sima. Jadi oleh karena itu ukuran sima itu biasanya minimal harus mampu menampung 21 biku. Karena untuk tujuan ini, kalau misalnya mau melakukan rehabilitasi biku, simanya itu muat untuk 21 biku. 20 biku yang normal, lalu 1 biku yang mau direhabilitasi. Kemudian kelompok pelanggaran yang lainnya tulacaya, ya. Jadi misalnya parajika, itu kalau membunuh manusia itu parajika, ya. Misalnya menyuruh orang lain untuk aborsi, misalnya, Bante saya hamil kecelakaan, gimana ya Bante? Aborsi saja, ya, aborsi saja. Lantas dia aborsi, berarti bikunya itu parajika. Jadi jangan tanya tentang aborsi ke biku, ya. Nah, kalau misalnya dia mencoba untuk membunuh manusia, tapi ini manusianya tidak mati. Nah, kalau manusianya mati itu kan parajika. Nah, kalau manusianya tidak mati, berarti pelanggarannya itu tulacaya. Itu kira-kira. Nah, dari pelanggaran tulacaya sampai yang ke-7, ya, dubasita, itu kalau melanggar itu cukup mengakui kepada biku yang lain. Pengakuan ini tidak harus kepada biku yang senior, boleh ke biku yang junior. Yang penting dia seorang biku. Ya, itu kira-kira 7 jenis pelanggaran winaya, 7 kelompok besar, ya, pelanggaran winaya. Ya, hanya sekedar pengetahuan saja. Rasanya ini masih panjang, ya. Mungkin kita akhiri dulu sampai di sini, akan dilanjutkan besok, ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang barusan diceritakan, silakan. Silakan bagi umat, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mandami Bante, izin bertanya. Di awal tadi Bante ada menyebutkan bahwasanya seorang biku tidak boleh membabarkan dharma kalau umat yang mendengar itu posisi duduknya lebih tinggi, begitu. Misalnya kalau kita dharma yatra gitu Bante, di bus, terus kan ada biku yang membimbing di perjalanan dharma yatra itu Bante. Kita kan duduknya sama-sama di dalam bus. Bantenya boleh nggak membabarkan dhamma atau paling nggak menceritakan mengenai tempat-tempat yang akan dikunjungi bersama dalam perjalanan itu. Terima kasih Bante. Sama-sama duduk di kursi bis, ya? Iya Bante. Biasanya kalau kursi bis kan paling tidak itu semua sama tingginya. Iya benar. Jadi oleh karena itu yang penting jangan lebih rendah. Kalau sama tinggi oke. Ya, jadi kalau sama tinggi oke. Ya. Terima kasih Bante. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya mungkin karena isi ini ceramahnya tentang biku sebetulnya. Terlalu dalam. Ya boleh tanya yang lain, ya, di luar itu juga boleh, ya.
Selamat malam Bante. Saya William, izin bertanya Bante. Total jumlah peraturan yang harus dituruti oleh seorang biku itu ada berapa Bante? Total. Peraturan yang harus ditaati oleh seorang biku. Iya. Ya, secara formal di dalam Patimokkha itu hanya 227 peraturan. Tetapi di luar itu, ya kan kita tahu Vinaya Pitaka pada dasarnya bisa dibagi menjadi Vinaya Pitaka terdiri dari 5 jilid kalau dalam bahasa Pali. Nah, 5 jilid itu bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama namanya Sutta Vibhanga, itu isinya 227 Patimokkha. Lalu yang kelompok yang kedua itu namanya Khandaka. Khandaka itu adalah peraturan-peraturan yang di luar 227 peraturan itu. Jadi misalnya seorang biku kepalanya harus gundur, ya, itu tidak ada di 227 peraturan itu, tapi ada di Khandaka. Lalu seorang biku tidak boleh pakai misalnya pakaian umat, harus pakai jubah misalnya. Nah, itu juga tidak ada di dalam 227 Patimokkha, ada di luar itu. Jadi total itu ada yang hitung itu banyak sekali, ya, yang di luar 227. Ada yang bilang puluhan ribu peraturan begitu, banyak sekali. Ya, misalnya seorang biku tidak boleh pakai catra, tidak boleh pakai payung kebesaran. Misalnya bikunya itu biasanya kan di Buddha itu kasih payung raja gitu. Nah, seorang biku tidak boleh pakai payung raja itu. Ya, jadi bahkan ya sampai ada biku sampai mau menghindari pelanggaran itu, bahkan pakai payung pun tidak mau. Ya, karena dianggap payung pun itu catra, tapi sebetulnya tidak. Oleh karena itu mereka itu yang tidak mau pakai payung versi Sri Lanka. Payung versi Sri Lanka itu kayak daun pisang begitu. Jadi nutupnya itu dari samping. Ada, saya pernah lihat ya. Nah, itu kira-kira. Jadi peraturan di luar itu banyak sekali. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Selamat malam semuanya, Sotihotu, Namo Buddhaya, Wandami Bante. Jadi saya mau tanya Bante, tadi Bante kan udah jelasin bahwasanya yang tepat dilakukan oleh seorang biku itu sila, samadhi, dan panya. Kenapa dana itu nggak termasuk? Karena waktu seorang biku membabarkan dhamma itu kan dhamma dana gitu sih. Anumodana, terima kasih. Memang di dalam Sutta Pitaka, jadi selain menyebutkan 3 latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya, karena itu secara umum begitu. Kadang juga di Sutta Pitaka yang lain ada menyebut 3 juga, yaitu dana, sila, bawana. Ya, dana, sila, bawana. Jadi bukan 4, bukan dana, sila, samadhi, panya, tapi tetap 3, yaitu dana, sila, bawana. Di mana bawana itu mencakup samadhi dengan panya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa panya yang paling tinggi itu adalah bawana maya panya, dan itu melalui meditasi. Panya yang diperoleh melalui meditasi. Kembali ke pertanyaan Anda, yaitu kenapa bukan dana, sila, samadhi, dan panya? Persisnya saya juga tidak tahu, tapi sepertinya kalau praktek dana itu walaupun termasuk salah satu di antara 10 parami, ya,
salah satu di antara 10 parami, tapi itu belum betul-betul masuk ke inti ajaran Buddha. Ini penafsiran saya. Kalau dana kan biasanya ajaran-ajaran yang lain juga umum begitu, ya. Walaupun ada juga yang mengatakan sila juga umum, ya. Tapi dibandingkan sama dana yang lebih umum begitu, sehingga tidak termasuk dalam latihan yang khusus dengan tujuan untuk pencapaian nibbana misalnya, ya. Jadi ini kira-kira pendapat saya, ya. Walaupun dana itu penting, ya. Kadang-kadang di masyarakat juga terlalu meremehkan dana ini. Padahal dana ini penting karena salah satu dari 10 parami. Jadi untuk menjadi seorang Buddha, memang itu menjadi seorang arahat itu memang juga harus kembangkan dana parami ini, ya. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan, dibandingkan sama sila, dana itu lebih rendah, ya. Dibandingkan sama samadhi, dana lebih rendah. Nah, tapi kadang-kadang pernyataan seperti ini memberi kesan kepada umat bahwa dana itu tidak penting, ya. Dana itu sebetulnya penting, seperti yang dikatakan, bahkan biku pun sebetulnya perlu mempraktekkan dana, ya. Ya. Wandami Bante, nama saya Sipin, mohon izin bertanya. Di mana-mana saya diajari itu sila samadhi panya. Bante tadi juga bilang sila samadhi panya. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya yang diajarkan di sutta-sutta itu justru panya sila samadhi. Bukti ini di Jalan Mulia berunsur 8 yang pertama disebutkan ini samaditi dan sama sangkapa, bukan sama waca duluan gitu loh Bante. Jadi sebenarnya mana yang benar Bante? Wandami, Bante. Ya, ya, memang kalau kita lihat 8 jalan Arya itu memang susunannya itu adalah panya, sila, samadhi. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa, jadi gini, seperti yang tadi saya katakan, panya itu ada 3 macam. Yang pertama, tahap pertama itu namanya sutta maya panya, yaitu kebijaksanaan atau pengetahuan yang diperoleh dari mendengar ceramah. Sutta itu berarti mendengar, ya, mendengar ceramah. Lalu zaman sekarang membaca buku, menonton video ceramah begitu. Itu adalah sutta maya panya. Jadi adalah langkah pertama ketika kita baru belajar Dhamma. Lalu yang kedua, langkah kedua adalah cinta maya panya, yaitu kebijaksanaan atau pengetahuan yang diperoleh dari perenungan cinta, perenungan. Jadi setelah kita mendengar ceramah, lalu supaya kita bisa mencerna lebih baik, kita bisa melakukan internalisasi dari pengetahuan tersebut, ya, kita serap ke dalam diri kita, maka perlu melakukan perenungan. Itu langkah kedua. Langkah ketiga itu adalah bawana maya panya. Kalau tadi sutta maya panya, cinta maya panya, pengetahuan itu masih bersifat intelektual, masih bersifat penalaran. Jadi itu hanya pengetahuan aja dan masih pengetahuan intelektual. Nah, kalau yang ketiga, bawana maya panya, itu pengetahuan atau kebijaksanaannya itu bukan lagi pengetahuan intelektual, tapi itu pengetahuan lebih bersifat intuitif, dan itu hanya bisa diperoleh dari meditasi. Nah, jadi kalau untuk yang di 8 jalan Arya, pertama-tama disebut yang pertama samadhi, ya. Jadi perlu untuk mulai masuk ke dalam Dhamma,
mulai praktek Dhamma, memang kita pertama-tama harus punya pandangan benar dulu, punya pedoman dasar begitu, yang benar dulu supaya tidak salah jalan. Tapi setelah kita sudah punya pandangan yang benar, ya, lalu yang kedua apa ya? Sama sangkapa, pikiran yang benar. Maka kita mulai mempraktekkan sila, mulai mengembangkan samadhi. Nah, setelah mempraktekkan sila, ya, mengembangkan samadhi, maka nanti akan muncul pengetahuan yang bersifat intuitif itu, yaitu bawana, maya, panya. Ya, jadi kira-kira begitu cara mengurainya. Jadi kalau untuk sila, samadhi, panya, sebetulnya kalau menurut saya itu lebih bersifat spiral. Dengan panya kita bisa menjalankan sila dengan baik, kita bisa mempraktekkan samadhi dengan baik. Lalu akhirnya muncul kebijaksanaan, pengetahuan yang lebih tinggi. Lalu dengan pengetahuan yang lebih tinggi membuat sila kita menjadi lebih bagus lagi, membuat samadhi lebih bagus lagi, membuat pengetahuan kita lebih tinggi lagi, setingkat lebih tinggi lagi. Lalu nanti pengetahuan yang lebih tinggi kembali lagi ke sila, samadhi begitu. Jadi kalau menurut saya seperti spiral begitu. Ya, itu kira-kira penjelasan dari saya. Ya. Nanti izin bertanya lagi. Sebelumnya kan berarti bilang kalau Metta Sutta ini juga dijadikan sebagai kamatana, objek meditasi ya Bante. Nah, bagaimana aplikasinya ini di dalam latihan meditasi kita? Kan selama ini kalau kita latihan kan, mari mengembangkan cinta kasih di latihan meditasi kita begitu. Dituntun dengan semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Apakah seperti itu Bante? Menjadikan Metta Sutta ini sebagai objek meditasi. Terima kasih Bante. Ya, mungkin tepatnya itu bahwa Metta Sutta ini berfungsi sebagai parita. Parita itu berarti kita hanya membacanya. Tapi di samping itu juga perlu betul-betul bukan hanya baca saja, tapi betul-betul memancarkan metta. Ya, jadi dengan kamatana di sini mungkin ya tepatnya itu adalah melakukan meditasinya. Jadi kita memancarkan metta, ya, memancarkan metta. Karena itu yang bisa itu yang bisa membuat gangguan dari para dewata itu bisa dihilangkan. Tanpa memancarkan metta, kalau hanya sekedar baca parita saja kekuatannya kurang. Jadi harus juga betul-betul memancarkan metta. Lalu tadi disinggung memancarkan metta ke diri sendiri lalu ke semua makhluk hidup. Kenapa ke diri sendiri dulu? Karena mungkin kalian pernah dengar ada umat yang bertanya, Bante, dikatakan memancarkan metta. Tapi bagaimana cara memancarkan metta? Metta itu seperti apa? Ya. Nah, kalau muncul pertanyaan seperti itu, perlu melakukan langkah pertama, yaitu memancarkan metta ke diri sendiri dulu untuk mendapatkan feeling. Ya, feeling dari metta itu seperti apa? Memancarkan metta itu seperti apa? Jadi karena orang cenderung lebih menyukai dirinya sendiri, lebih mencintai dirinya sendiri, oleh karena itu untuk bisa mendapatkan feeling itu pertama-tama ke diri sendiri dulu. Ya, kalau saya tidak salah ingat, ini dijelaskan di dalam Visuddhimagga bahwa untuk mendapatkan feeling metta itu maka kita ke diri sendiri dulu. Setelah dapat feeling itu baru kita pancarkan metta ke pihak yang lain. Itu kira-kira. Kemudian nanti persisnya kenapa Metta Sutta ini juga disebut sebagai kamatana, nanti kita lihat
mungkin sampai penjelasan ini sudah hampir habis, baru kita lihat secara keseluruhan kenapa disebut sebagai kamathana. Kira-kira begitu. Ya. Nanti izin pertanyaan dari YouTube. Namo Buddhaya Bante, saya Hengki. Mau tanya, kalau kita buka lahan untuk suatu pembangunan, kan secara tidak langsung kita tahu akan ada banyak hewan yang mati. Apakah ada pelanggaran sila pertama? Kalau apa? Membuka lahan, pembangunan. Membuka lahan, Ya. pembangunan. Ya, kalau kita tahu ada makhluk hidup di sana, lantas memang kita langsung membunuh makhluk hidupnya karena mau buka lahan, memang itu ada pelanggaran sila. Jadi oleh karena itu, jadi biasanya itu untuk membuka lahan biasanya tidak dilakukan oleh seorang biku. Jadi biasanya itu paling bikunya paling ngomong ke umat, ya saya butuh satu lahan yang yang sudah bersih begitu, ya. Tapi tidak boleh juga bikunya itu menyuruh membunuh begitu, tidak boleh. Kira-kira begitu, memadai nggak jawabannya? Atau menurut Henry jawaban saya memadai? Silakan Bisa, tanya. Bante. Ya. Bisa, Hah? Bante. Bisa ya? Bisa, Bante. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Tentang membunuh itu, pelanggaran membunuh ini memang agak ini. Misalnya gini, saya sudah tahu waktu biasanya di jalan begitu itu banyak semut, banyak serangga gitu. Lalu untuk tujuan ke sana saya harus melalui jalan itu. Saya harus melalui jalan itu. Jadi saya tetap lewat jalan itu. Saya sudah tahu pasti ada serangga. Nanti kalau saya lewat pasti akan mati. Kalau saya lewat lalu ada serangga yang terinjak, melanggar sila atau tidak? Ya. Hah? Ya, kuncinya ada niat atau tidak. Niatnya itu kita mau membunuh semutnya atau atau niat kita itu hanya sekedar jalan begitu, ya. Jadi kita niatnya jalan bukan untuk membunuh. Itu kira-kira biasanya penjelasannya itu seperti itu, ya. Tapi hati-hati, kadang-kadang dalam situasi tertentu kita pakai ini bahwa kalau tahu itu sudah pasti mati, ya jangan jalan, ya. Kalau sudah tahu itu makhluknya pasti mati, ya jangan lakukan itu, ya. Kadang-kadang juga ada begitu. Tapi kalau dengan alasan begitu, maka kita bisa tanya lebih lanjut, ya. Apa berarti kita tidak bisa jalan begitu, ya? Atau pakai cara pengikut Jainisme. Kalau pengikut Jainisme konon ininya samananya itu kemana-mana bawa sapu, ya. Jadi kalau jalan itu jalan di depannya itu disapu dulu supaya bebas dari semut. Tapi kadang-kadang kalau nyapu semutnya mati juga. Ya itu. Ya. Ini satu lagi singkat dari YouTube, Bante. Wandami Bante izin bertanya, bolehkah umat mendengarkan dhamma dengan memakai penutup kepala dengan kain atau topi? Terima kasih, Bante. Ya, memang ketika membabarkan dhamma untuk biku, ya, biku. Ketika seorang biku membabarkan dhamma, kalau misalnya ada umat yang menutupi kepalanya, ya, misalnya pakai kerudung misalnya, nah bikunya itu tidak boleh, harus berhenti membabarkan dhamma. Konon dulu waktu saya di Myanmar, kalau ada biku yang bosan mendengar biku senior Dhammadesana,
ya. Jadi ada biku senior yang Dhammadesana berjam-jam gitu, lalu biku yang lain yang pendengarnya itu bosan, lalu mereka ambil selembar kain, tutup kepalanya, ya, otomatis bikunya akan berhenti ceramah, ya. Tapi ada sejumlah pengecualian, ya. Kalau misalnya pendengar, ya, pendengar Dhammadesananya itu memakai tutup kepala karena itu adalah adat istiadat, ya, karena ada sejumlah alasan maka boleh, ya. Tapi tentang pengecualian ini saya lupa, saya baca di mana, saya lupa apakah itu di Winaya Mukha, sebuah buku Winaya, penjelasan Winaya yang ditulis di Thailand atau di mana. Paling tidak ada pengecualian seperti itu. Seperti juga seorang biku, dia tidak boleh membabarkan dhamma kepada orang yang membawa senjata. Nah, tapi kalau misalnya dia pakai adat Jawa, ya, dia pakai pakaian Jawa, adat Jawa, pakai belangkon, lalu ada keris ditaruh, diikatkan ke pinggang misalnya. Nah, maka itu juga boleh, ya, karena dia memakai keris itu karena adat, ya, karena adat, ya. Itu kira-kira. Malam Bante, izin bertanya, saya baru tahu kalau biku tidak boleh memberikan hadiah atau memberi air mandi. Jadi saya pernah mendapatkan hadiah kecil dan juga melihat Bante ini memberikan air mandi kepada umat lain. Pertanyaan saya adalah, bagaimana saya setelah mengetahui ini, sikap apa yang sebaiknya saya ambil? Apakah misalnya tidak mendukung Bante tersebut atau ada pertimbangan lain? Bagaimana saya harus bersikap, Bante? Terima kasih. Ya, kok bisa minta air mandi? Kayaknya saat itu ada konteks sejumlah umat meminta blessing. Pas pulang saya melihat ada dibagikan sebungkus air mandi. Jadi makanya tadi pas Bante cerita saya teringat. Air blessing. Ya. Yang akan harus dicampur saat mandi begitu saya terdengar. Dan juga hadiah yang mungkin diberikan. Gini, ya, kalau Bantenya mau kasih, udah terima aja. Yang penting dari kamu jangan minta. Mungkin begitu. Ya, mungkin begitu. Seperti yang tadi saya katakan, yang tentang air blessing begitu, itu mungkin mirip-mirip sama buku Dhamma. Nah, seorang biku boleh nggak kasih buku Dhamma ke umat? Ada yang punya pendapat? Boleh nggak? Saya nggak tahu, ya. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh, ya. Tapi minimal itu dari umat sendiri, yang penting jangan minta, ya, jangan minta hadiah dari Bante, ya. Baik, sekian sesi tanya jawab. Terima kasih atas Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Tita Yanyo Mahatera. Semoga dapat menambah pemahaman dan keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Selanjutnya, marilah kita bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Biku Tita Yanyo Mahatera. Sebelum meninggalkan Dhammasala, saya akan mengucapkan okasa yang diikuti oleh umat dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abiwadana silisa nicang udang pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balam.